Nah, itu gimana caranya Mas Rudi? Soalnya Ersnya baru, setengah putaran aja udah ngos-ngosan, jadinya ujung-ujungnya jalan. Sebenarnya lari yang bener tuh nggak perlu sampai ngos-ngosan. Kenapa akhirnya memilih, udah deh olahraga lari gitu? Paling sehat sebenarnya untuk jantung itu adalah jalan dan lari. Di Sore Mi Fa Sol sore hari ini Ersya nggak sendirian karena ada satu teman Ersya dari salah satu komunitas di Yogyakarta yang sudah hadir di Callbox Jogja Family sekarang. Kita sapa dulu ya, ada Mas Rudi. Selamat sore Mas Rudi. Selamat sore. Oke, yang semangat dong Mas. Selamat sore, nggak usah malu-malu. Selamat sore. Oke, Sobat Jog Fam, Mas Rudi ini adalah dari Fake Runners Yogyakarta. Tepatnya adalah sebagai ketua dari Fake Runners Yogyakarta. Betul Mas Rudi? Ya, kebetulan saat ini memang saya masih dipercayakan untuk ngurusin lah Oke. FR di Jogja ini. Oke, nah kita mau ngobrol lebih lanjut sama Mas Rudi karena ini ada segmen baru di Sore Mi Fa Sol, Sore Mi Fa Sol Lasido, Fake Runners Yogyakarta lagi siaran radio. Nah, buat yang kepo, Fake Runners tuh apa sih, Ersya? Nah, dari namanya aja udah kelihatan Sobat Jog Fam. Fake Runners. Fake tuh palsu. Iya nggak sih Mas? Ya, iya kan? secara harafiah ya. Palsu, emang pura-pura begitu. gitu. Terus runners berarti pelari pura-pura atau gimana ini Mas? Fake Runners dari Mas Rudi, boleh dijelasin dulu nih ke Sobat Jog Fam. Fake Runners sendiri artinya apa dan sebenarnya ini komunitas apa sih Mas Rudi? Jadi Fake Runners ini memang komunitas kita teman-teman lari. Dulunya emang kita itu pusatnya di Jakarta ya. Berdiri tahun 2004. 2004, udah Ya. cukup lama ya? 2014. Oh, 2014. Ya, itu Oke. dulu foundernya itu Bang Denny. Denny Cagur? Bukan. Oh, bukan. Denny Pasaribu. Oh, Denny Pasaribu, oke. Ya, dan ada beberapa founder lain juga ya waktu itu ya. Dan pada akhirnya perkembangannya ke sini kita udah punya 32 region Oke. di seluruh Indonesia. Berarti hampir semua provinsi di Indonesia. Hampir, Oke. hampir kurang 2 provinsi kalau nggak salah. Oke. Nah, ada juga yang di Kuala Lumpur. Oh, sampai luar negeri juga ya, Kuala Mas Rudi Lumpur ya. sama Finlandia. Finlandia, oh jauh banget ya. Pernah ke sana Mas ketemu sama teman komunitas belum ya? Saya belum pernah keluar negeri. Nggak apa-apa, besok gara-gara Fake Runners jadi keluar negeri ya. Tapi yang Ersya kepo nih Mas Rudi, sebenarnya namanya gimana sih? Katanya pelari, runner gitu ya. Terus kenapa namanya Fake Runner? Itu artinya gimana nih? Sebenarnya Fake Runners itu singkatan. Oh, singkatan. Fake-nya itu singkatan. Apa itu singkatannya? Jadi singkatannya adalah F itu dari fun, Oke, A-nya dari aktif, aktif, K-nya K-nya? jadi keen, keen, tajam ya, oke. E-nya jadi enthusiast. Antusias. Oh, Ya, I see. Berarti itu artinya adalah seperti itu. singkatan toh. Ya. Ersya kira beneran pura-pura palsu gitu ya. Ternyata itu adalah singkatan ya. Singkatan. Fun, active, keen dan juga Antusias. antusias ya. Berarti ini melambangkan dari Fake Runner sendiri yang ada di Indonesia gitu ya. Ya. Nah, Sobat Jog FM, ini menarik banget terutama buat kamu-kamu nih yang suka lari ya atau lagi pengen mencoba olahraga lari. Sebenarnya Ersya tuh nggak tertarik banget sama lari, Mas Rudi. Jujur nih. Saya juga enggak sih dulu. Oh, dulu nggak suka dulu nggak suka lari. Wah, ini fakta menarik ya. Dulu nggak suka lari, tapi sekarang jadi ketuanya Fake Runner Yogyakarta loh. Itu gimana ceritanya, Mas? Dulu nggak suka lari, terus tiba-tiba malah jadi ketuanya loh sekarang. Saya dulu kan badminton ya. Setelah kuliah saya badminton lagi itu. Oke. Sampai akhirnya saya menikah dan badminton itu kan kebanyakan sore malam sampai malam. larut malam gitu Oke. loh. Nah lama-lama nggak nyaman, mesti pulang larut malam gitu kan, masih harus besoknya kerja dan lain sebagainya. Terus pada Oke. akhirnya ya saya mencoba lari lagi. Oke. 100 meter saya ngos-ngosan dulu. Mas, jangankan 100 meter ya. Ersya turun naik tangga kantor aja udah ngos-ngosan. Itu nggak pakai lari loh, Mas Rudi ya. Iya, ya emang sih, maksudnya waktu itu saya sempat mencoba sampai 100 meter ngos-ngosan, 200 meter ngos-ngosan. Ya akhirnya bertahap lah ya. Oke. Bertahap. Cuman pada akhirnya saya tahu sebenarnya kalau kita mau lari itu sebenarnya lari yang benar tuh
nggak perlu sampai ngos-ngosan. Nah, itu gimana caranya Mas Rudi? Soalnya Ersnya baru setengah putaran aja udah ngos-ngosan, jadinya ujung-ujungnya jalan. Ya mungkin kita perlu mempelankan langkah kita. Oh, memelankan langkah Ya. kita. Jadi menyesuaikan ya. Ya. Dan itu taunya langkahnya seberapa itu juga dari latihan, membiasakan diri Ya. lari gitu ya Mas Rudi ya. Ya. Oke, tapi ini menariknya gini, Mas Rudi kan awalnya badminton ya. Maniak nggak badminton dulu? Maniak ya, lumayan ya. Dari kecil saya. Oh, dari kecil malahan. Iya. Terus akhirnya memutuskan ya udah deh pindah lari aja gitu. Kenapa akhirnya memilih udah deh olahraga lari gitu? Paling sehat sebenarnya untuk jantung itu adalah jalan dan lari. Oke. Itu paling sehat. Paling sehat ya. Ah. Dan banyak juga yang bilang gini Mas Rudi, kalau mau nurunin berat badan gitu ya, atau mungkin buat yang pengen memaintain berat badannya, katanya olahraga paling cocok gitu katanya adalah lari gitu. Itu gimana tuh Mas? Bener itu mitos atau fakta sebenarnya? Saya kalau pas lagi mager itu mungkin 2-3 minggu gitu saya nggak aktivitas, nggak olahraga gitu ya, perut tuh rasanya gede gitu kan. Waduh, buncit ya Mas ya. Nah, akhirnya saya mulai lari lagi. Oke. 1-2 minggu tuh udah kempes gitu loh. Serius, Jadi emang Mas? iya, jadi emang bener. Maksudnya emang bener kalau dia gampang nurunin berat badan, emang iya. Cuman dengan catatan kita nggak perlu lari kencang-kencang. Oke. Kalau kita lari kencang-kencang itu otomatis kita kan lelah ya. Lelah dan akhirnya makannya jadi banyak. Oh, jadi gampang lapar lagi ya Iya, malahan ya habis itu iya, ya. Padahal sebenarnya kalau habis lari itu after larinya tuh rasanya apa Mas? Harusnya yang bener. Kalau haus pasti ya. Oh ya. Tapi kalau lapar sih nggak selalu sebenarnya. Oh, nggak selalu ya. Jadi kalau kita lari pelan, yang saya rasakan ya, karena saya belajar itu 2 tahun terakhir ini, lari pelan tuh yang saya rasakan setelah lari itu yang ada malah seger badannya. Nah itu Mas, sebenarnya olahraga apapun ya, kalau misalnya habis olahraga seharusnya seger, bukan malah Bukan lelah, ngantuk iya. atau malah lapar gitu ya. Iya, itu berarti Oke. masih ada yang kurang pas. Oke. Gitu. Sehatnya sih pasti semua sehat. Nah, dapat. kalau misalnya banyak orang kayak Ersha nih, mungkin sahabat Jokfem yang mendengarkan gitu ya, Mas Rudi merasakan kayak Ersha, loh ini olahraga kok malah ngantuk ya habis itu atau malah lapar gitu ya. Apakah kalau dengan ikut Fake Runners Jogja ini kan itu temennya banyak ya, ada kegiatannya juga bareng-bareng, apakah bisa dibantu atau bisa saya sharing tuh satu sama lain untuk wah ini ada yang kurang nih sebelah sini nih, mungkin olahraganya salah, bisa nggak tuh Mas? Bisa sih, kita kan sering lari bareng. Lari bareng itu pun juga kita nggak yang terlalu yang nggak terlalu yang Ngoyo. harus ngoyo latihan ini harus itu nggak. Ada satu fakta menarik yang Ersha dapatkan dari Mas Rudi ya. Ternyata Mas Rudi ini dan istrinya adalah pasangan pelari, runner couple. Betul Mas Rudi? Sementara iya. Oh sementara iya. Loh emang akan berubah ya? Ya kan kita nggak ngerti. Nggak pernah ya. tahu ya. Oke. Nah ini tadi menarik banget ceritanya ya tentang Mas Rudi dan juga istrinya, bagaimana mereka ini akhirnya bisa menjadi pasangan pelari gitu. Yang awalnya pelari, yang duluan suka lari adalah Mas Rudi ya. Saya. Mas Rudi terus akhirnya mengajak istrinya gitu ya, atau Ya. gimana tuh dulu negosiasinya gimana tuh Mas, ngode-ngodenya ayo ikutan lari gitu kan pasti nggak gampang, apalagi cewek, terima rebahan aja Mas di rumah. Betul. Saya waktu itu ajak sih, karena kan kadang kan ada event lari begitu di luar kota. Ya saya ajak supaya ngikut gitu kan. Oke. Jadi supaya nggak bosan mager di Rumah. hotel, di rumah begitu, ya sudah sekalian ikutan event gitu loh. Oke. Nah, berawal dari situ sih, baru mulai lari itu saat kita mau ngambil event di Rinjani. Oke. Itu Event- naik gunung atau lari Iya, Mas? naik Oh naik gunung. gunung. Event trail run ya. Sebenarnya trail run itu kan lari di alam. Oke. Dan itu kebetulan naik gunung di Rinjani, boleh lari boleh jalan sih, cuman kan ada batas waktu. Oke. Gitu. Nah, itu kebetulan kita waktu itu juga mau ngerayain anniversary sih ya, Berdua. 2018. Oke. Itu awalnya di situ, terus akhirnya berlanjut di 2019. Saya ikutin dia ke Volcano Run yang diadain sama komunitas ubur-ubur ya di Jogja ya. Oke. Itu diadain di Museum Merapi, Kaliurang. Kebetulan dia dapat
podium 2. Wow, itu belum lama Mas jadi pelarinya. Belum. Oke, langsung dapat podium 2. 1 tahun lah ya, 1 tahun cuman ya nggak rutin lari sih sebenarnya. Itu tiba-tiba langsung dapat podium 2 ya Mas ya. Ya. Dan itu padahal nggak rutin larinya. Itu gimana Mas latihannya? Apakah ada latihan tertentu atau terus kok tiba-tiba jadi suka? Itu gimana ceritanya istrinya Mas Rudi ini? Kalau sebelumnya sih tetap nggak suka. Oh, sebelumnya tetap nggak suka. Jadi terus setelah akhirnya gimana tuh ya, kok akhirnya jadi suka dan setelah dia juara? beberapa kali latihan dan kebetulan dapat bonus juara itu di Volcanoran, pada akhirnya dia mulai ada semacam semangat ya. Semangat motivasi ya. Motivasi itu pada akhirnya terus dia mulai sering latihan, sering lari sendiri. Oke. Terus kemarin belum lama ini kemarin ada event virtual karena kan ada COVID ini kan kita banyak virtual ya. Oke. Dia ikutan yang event 30 hari berlari itu. Wow. Jadi setiap hari selama 30 hari kita berlari minimal 3 kilo. Nah, itu di akhirnya dia dapat podium 1. Wow, itu minimalnya 3 kilo. Berarti rata-rata istrinya Mas Rudi biar jadi podium 1 rata-rata berapa kilo Mas seharinya Mas? Waktu itu total dia dapetin selama 30 hari 500 sekian. Wow. 500 berapa? 500, berapa atau 500 berapa gitu loh. Berarti belasan ya Mas ya, hampir 20 mungkin ya, hampir 20 kilo dalam seharinya dan itu tanpa putus Mas. Maksudnya 30 tanpa hari putus. Berturut-turut. Wow, keren. Nggak boleh putus itu. Ini berarti jadi motivasi juga ya buat sahabat Jokfam, mungkin buat kamu-kamu yang merasa tadi awalnya kayak nggak bisa lari deh gitu ya. Ternyata ini justru malah menjadi bukti ya, istrinya Mas Rudi ini malah akhirnya malah jago dan mendapatkan podium 1 ya di dalam lari itu, Oke, keren banget ini. Kalau rekor lainnya nih Mas, apa? Buat komunitas fake runners dulu deh. Rekor berlari sejauh mana? Untuk FR Jogja ya kemarin istri lagi sih yang ikut di Westlake Ultra itu ya, ini bukannya membanggakan istri bukan ya. Jadi tapi emang bangga ya Mas kita ya. mau cerita ya, jadi mau cerita bahwa tidak ada batasan, bahwa orang itu nggak bisa berlari, nggak mau lari, terus nggak suka lari itu nggak ada batasan sebenarnya, itu hanya mindset kita sih sebenarnya. Benar. Nah pada akhirnya dia bisa, kok lari itu capek, ternyata yang bilang begitu itu pada akhirnya di Westlake Ultra dia bisa lari selama 12 jam, ada istirahatnya tapi ya totally bisa sekitar hampir 75 kilo. Wow, 75 kilo Mas itu dalam 12 jam dan istirahatnya 1 jam. Totally full istirahat 1 jam. Oke. Jadi itu orang yang bilang nggak suka lari, yang nggak doyan capek, tapi bisa lari sejauh itu. Berarti itu kembali ke mindsetnya ya Mas ya, untuk bisa, ini sebenarnya bisa loh gitu ya. Bahkan istrinya Mas Rudi aja membuktikan. Siapa sih Mas namanya dari tadi disebut-sebutin nggak namanya? Namanya Meli. Oh Meli, oke. Buat Mbak Meli yang mendengarkan, ini tentunya jadi inspirasi ya buat kita semua sahabat Jokfam yang ini juga pengingat ya buat Ersha yang bilang aku nggak bisa lari nih, nggak bisa lari. Tapi kalau misalnya emang niat dan emang pengen gitu ya Mas, kalau diniatin pasti bisa ya. Iya, bisa ikut kita. Bisa ikut, bisa join fake runners ya. Tapi nanti saya jadi ngerepotin Mas kalau ikut fake runners, pasti nanti sweepernya ya kalau paling belakang itu harus nungguin lama banget saya lari tuh Mas, gimana dong? Enggak apa-apa, saya biasa direpotkan kok. Oke. Udah biasa komunitasnya direpotkan ya. Berarti ini terbuka untuk umum komunitasnya ya Mas Rudi ya? Iya, sangat terbuka. Oke. Nah, yang buat mau daftar nih Mas Rudi, buat sahabat Jokfam yang mungkin pengen ikutan fake runners ini, syaratnya ada nggak? Terus mungkin bayar berapa? Registrasinya kemana? Ada nggak Mas? Atau udahlah ikut aja join gitu? Nggak ada sama sekali sih. Maksudnya administrasi keuangan apapun nggak ada. Ya. Iuran? Nggak ada. Nggak ada ya. Kecuali kalau kita emang mau lari di mana, emang harus bayar registrasi atau apa ya, itu beda. Beda lagi ya. Kalau ada event ya. Iya, kalau ada event atau kadang-kala kita kan juga ngadain lari lintas alam kayak ke gunung. Nah itu baru
gitu loh. Oke, nah berarti ini terbuka banget buat kamu Sobat Jok FM, mau yang pemula, mau yang udah pro gitu ya, bahkan lansia pun juga tidak menutup kemungkinan ya Mas Tidak Rudi ya. menutup. Bahkan tertua tadi ada berapa usianya? 59. Hampir 50 sama ada yang 67 tahun. Ah tuh, yuk siapa yang mau melewati rekor itu 70 ke atas juga masih boleh ya Mas Rudi ya. Jadi yang mau bergabung boleh langsung aja cek Instagramnya ya Mas ya. Boleh DM Dimana? langsung di @fakerunners_Jogja ya. fakerunners_Jogja. Nanti bisa langsung DM aja dan daftar. Nah kalau jadwalnya nih Mas, larinya tuh setiap hari apa aja nih buat Fake Runners? Untuk sementara ini kita Senin sampai Kamis itu sore, sekitar jam 6 sore. Oke. Nah itu kita udah mulai start Itu ya. pasti ya jam 6 sore. Pasti. Di mana Mas biasanya? Kita bisa titik kumpulnya di McD Sudirman. Oke. Nah, cuman kebanyakan kita kalau Senin kita goes. Oh. Senin sore malam kita goes, kita kuliner ya tadi. Oh tetap ya Kita kalau mesti kuliner. fun ya. Yang penting fun ya. Ya, Apalagi yang kalau penting fun. yang itu. penting fun dulu, jangan dibawa beban, karena kalau dibawa beban malah capek ya dapatnya ya Mas Rudi ya. Betul. Jadi Senin sampai Kamis jam 6 sore gitu ya Jam Mas 6 Rudi. sore. Kumpulnya di MCD itu ya, MCD McD Sudirman itu. Sudirman. Dan kalau hari Senin biasanya malah goes gitu ya. Malah goes kalau Senin. Jadi boleh kalau misalnya kamu juga pecinta goes nih ya, banyak kan Mas sekarang yang lagi suka sepedaan, boleh gabung di Fake Runners Yogyakarta karena ini terbuka untuk umum, nggak mandang kamu bisa olahraga atau enggak, yang penting have fun aja dulu ya. Oke, terakhir nih Mas Rudi, boleh dong kasih pesan-pesan nih ke sahabat Jok FM gitu ya untuk olahraga kayak atau gimana lah, hidup sehat ala Mas Rudi. Gimana nih Mas Rudi? Ya pastilah kita pasti harus hidup sehat, kita harus jaga kesehatan, kita harus cari sehat itu bukan karena kita mau tapi memang karena kita harus. Kalau enggak ya kita nggak bisa menikmati hidup lebih menyenangkan gitu loh. Oke, dirasain sendiri ya sama Mas Rudi bahwa dengan olahraga insya Allah lah jadi lebih fun gitu ya, apalagi dengan Fake Runners Yogyakarta yang tadi bilang katanya sih fun. Jadi buktiin aja sendiri ya sama Jok FM, beneran fun nggak nih Fake Runners Yogyakarta ya? Harus dong. Harus.